Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari manual Rise from the Rebel part ke-34. Langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Zovan berada di pinggiran kota Jinhai. Sampai di sana muncul sebuah masalah yang mengubah tempat itu menjadi sebuah hutan api. Zovan bergabung dengan tim keluarga Gu yang dipimpin Gu Zhaohan. Saat dalam penyelidikan, Zovan bilang mereka sudah ketahuan. Zhaohan bingung kenapa, padahal mereka sudah berhati-hati dan mereka juga menggunakan Sword Trail Potion khusus buatan dari keluarganya. Kenapa mereka bisa ditemukan? Zhaohan melihat Zovan yang melompat untuk bertarung. Dia bilang jangan bertarung lagi, lebih baik mundur saja. Zovan menjawab tidak perlu mundur, aku akan menangani monster ini. Zohan kaget, apakah Zovan sudah gila? Zovan sudah berada di depan monster serpent. Zohan kembali mengingatkan kalau mereka itu monster rank S. Zovan yang masih novice wargot akan kesulitan melawan monster sebanyak itu. Di dalam hati Zovan tahu monster ini hanyalah boneka monster. Kalau membunuhnya pun Zovan tidak akan mendapatkan poin atribut. Saat itu Inferno Serpent mengarahkan tombaknya ke Zovan. Tombak dalam jumlah banyak mulai terbang mengarah ke Zovan. Zovan menyiapkan Flaming Sword dan dengan mudah membelah semua tombak itu dengan mudah. Zovan turun ke tanah, ada selusin monster rank S. Zovan yang bisa menggunakan resonansi link dengan Huidan pasti bisa menangani mereka. Zovan sudah menggunakan resonance link bersama Huidan dan membuat monster Inferno Serpent menerima debuff, penekanan dan pelemahan. Monster di sana langsung melemah. Zovan begitu senang dengan kemampuan barunya Resonance Link. Zovan sudah siap dengan Battle Sword teknik Shadow Flash Blade. Serangannya begitu cepat dan kuat mengalahkan setiap serpent yang ada. Hal itu membuat kelompok Zhaohan kaget bagaimana Zovan bisa melakukannya. Zovan memeriksa sistem yang memang dia tidak menerima poin atribut sama sekali. Dan Zovan tidak mau di dalam hutan api ini lebih lama. Zhaohan mendekatinya, dia bertanya apa kekuatan Zovan benar-benar di Novice Wargot. Zhaohan juga memuji Zovan dan mengira kalau Zovan itu sudah berumur 25 tahun. Zovan bilang, aku ini masih 20 tahun. Itu membuat dua bawahan Zhaohan kaget bukan main. Dia masih 20 tahun, tapi sudah punya kekuatan yang mendekati menengah Wargot. Zhaohan tidak lupa terus memuji Zovan yang lebih hebat dari dia kira. Dia dengan sopan memperkenalkan dirinya sekali lagi dan bertanya siapa nama Zovan. Zovan juga memperkenalkan dirinya. Zhaohan tersenyum kalau begitu karena Zovan yang paling kuat di sini, dia akan meminta bantuannya mengenai operasi setelahnya. Zovan merendah, dia bilang hanya ahli dalam menangani hutan yang menyala dan boneka monster. Zhaohan kaget mendengar kata boneka monster dari mulut Zovan. Zovan menjelaskan, Raja Monster tingkat tinggi. Mereka punya kemampuan untuk mengukir sebuah wilayah dan membuat boneka monster. Hutan menyala ini dan monster-monster yang muncul semuanya itu diciptakan oleh Raja Monster tingkat tinggi. Jika mereka mau keluar dari tempat ini, mereka harus mencari tahu siapa dalang di balik ini dan mengacaukan rencana mereka. Zhaohan kaget mendengar keterlibatan Raja Monster tingkat tinggi. Dia bertanya bagaimana mereka akan menghadapi musuh itu. Dengan kekuatan mereka saat ini, Zovan menjawab, jadi apa? Setidaknya kita bisa melakukan perlawanan. Jika tidak melakukan apapun, stamina kita akan habis lebih cepat daripada yang lain. Zhaohan membenarkannya. Mereka harus berjuang sampai akhir. Zhaohan siap membantu rencana Zovan selanjutnya. Zovan bilang, oke, tujuan utama mereka saat ini adalah mencari tahu di mana Raja Monster itu berada. Saat itu, Zovan menoleh, dia melihat Inferno Serpent muncul lagi dan kali ini mereka lebih banyak.
Zovan bilang sepertinya keributan barusan menarik perhatian Raja Monster. Zovan menyiapkan Flaming Sword. Katanya ini bagus. Zovan akan mengalahkan semuanya dan harusnya bisa menemukan di mana Raja Monster itu. Zovan tersenyum, mari kita bertempur dengan cepat. Sementara itu di tempat yang lain, monster humanoid api, dia sudah mengetahui adanya Zovan yang kuat. Tapi kata monster ini, dia akan mengurus orang-orang lemah sebelum berurusan dengan si pembuat masalah. Orang-orang lemah yang dia maksud adalah kelompoknya Van Gang. Dia takut kenapa begitu banyak Inferno Serpent. Mereka terkepung dan sudah banyak timnya yang tewas. Kita pindah lagi ke Zovan yang sudah maju menghadapi Inferno Serpent. Zovan juga menggunakan Resonance Link untuk melemahkan monster yang dia lawan. Zovan dengan mudah menebas setiap monster. Dengan efek dari Resonance Link, boneka monster ini tidak akan menjadi masalah bagi Zovan. Tim Zhao-Han juga terus menahan setiap serangan dari Inferno Serpent. Zhao-Han juga kuat, dia berhasil menebas satu monster. Setelah itu dia melihat bagaimana kondisi Zovan dan kaget dengan apa yang dia lihat. Zovan dengan mudah mengalahkan boneka Serpent itu lebih banyak darinya. Dua bawahannya ini semakin kaget dan juga kagum dengan kekuatan Zovan. Melihat keganasan Zovan melawan Inferno Serpent, Zhao-Han mulai terpesona dan terus memujinya. Saat itu Zovan melihatnya dengan tatapan tajam. Zhao-Han yang dilihat Zovan seperti itu semakin malu. Zovan berjalan mendekatinya. Zhao-Han dalam hatinya sudah menyayangkan usianya lebih tua dari Zovan. Kalau saja tidak, Zovan bisa menjadi pasangan idealnya. Zhao-Han mulai panik melihat Zovan semakin mendekat. Apalagi saat itu Zovan sudah sampai di depannya dan seperti ingin memeluknya. Tapi yang dilakukan Zovan bukanlah hal yang romantis. Zovan menebaskan pedangnya ke belakang tubuh Zhao-Han dan menyerang monster dengan kemampuan kamuflase. Zhao-Han langsung kaget dan tidak menyangka ada monster yang punya kemampuan menghilang dan dia hampir saja terkena serangannya. Zhao-Han berterima kasih ke Zovan yang menyelamatkannya. Zovan menjawab sama-sama. Zovan bilang sebelumnya dia pernah bertempur bersama Gu Feizhu dan Zhao-Han berasal dari keluarga yang sama. Jadi wajar Zovan membantunya. Kedua orang ini kaget saat nama nona kedua mereka disebut. Zhao-Han juga tidak menyangka kalau Zovan mengenal Feizhu. BTW buat kalian yang lupa Gu Feizhu ini siapa? Ini adalah Gu Feizhu. Zovan pernah ketemu dan bekerja sama dengannya di jurang monster. Lanjut, saat itu Zovan menoleh ke atas tebing. Dia mengkonfirmasi apakah yang dia rasakan sama yang dirasakan oleh Raja Tawon. Raja Tawon membenarkannya. Boneka monster itu tidak muncul lagi. Itu berarti lanjutannya tidak dikasih tahu. Zovan bilang ke Zhao-Han, aku menemukan sesuatu yang mungkin menjadi kabar baik. Zhao-Han bertanya apa itu. Zovan bilang boneka monster yang menyerang sepertinya sudah tidak ada lagi di sini. Dua orang ini senang mendengarnya dan akhirnya bisa beristirahat. Zhao-Han bertanya, apa itu berarti Raja Monster yang bersembunyi di kedalaman hutan tidak punya lagi energi untuk menciptakan lebih banyak boneka monster peringkat S? Zovan membenarkannya. Raja monster yang di dalam hutan tidak sekuat yang mereka kira. Dan ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk keluar dari sini. Sementara itu si Raja monster, dia kaget sambil melihat bola di tangannya. Bola ini berisi energi. Dia bingung kenapa banyak energi yang terkandung di dalam Inferno King Crystal terkuras. Apa pasukan boneka monster yang dia kirim sebelumnya sudah musnah? Raja monster ini bertanya, apakah musuh di arah sana sangat sulit dikalahkan? Dan dia sudah tidak mau buang-buang waktu di sini lebih lama. Raja monster memasukkan kristal Inferno King ke dalam tubuhnya. Dan saat itu muncul 5 kepala naga api.
Katanya biar aku menangani yang lemah di sisi lain dulu. Di sisi lain, tampak Pan Gang yang kesusahan melawan Inferno Serpent. Pan Gang sudah tidak lagi bisa bertarung. Dia mulai panik dan ketakutan bagaimana ini bisa terjadi padanya. Dia ini adalah Pan Gang, orang yang katanya jenius di kota Jinhai, tapi malah dalam kondisi seperti ini. Pan Gang mengira akan diberi plot karakter utama, mengalahkan monster di sini dan disambut saat dia kembali ke kota Jinhai. Saat itu ada satu tombak yang terbang ke arahnya. Pan Gang tidak boleh mati di sini. Dengan teganya dia menarik tubuh rekannya. Katanya di masa depan Pan Gang akan menjadi Starfall Wargod peringkat teratas di Cina. Pan Gang menggunakan rekannya sendiri sebagai tameng. Rekannya ini tidak percaya apa yang dilakukan Pan Gang padanya. Setelah itu Pan Gang dengan panik mulai melarikan diri dari sana. Di dalam hatinya dia bilang akan membalaskan dendam rekan-rekannya nanti. Raja Monster muncul. Dia senang sudah mengalahkan pasukan yang lemah ini dan sudah saatnya bertemu dengan musuh yang ada di sana. Pan Gang yang sebelumnya kabur masih terus dikejar boneka monster. Dia panik melihat monster-monster itu berhasil menyusulnya. Pan Gang masih menyalahkan rekan-rekannya yang katanya lemah dan menghambatnya saja. Pan Gang mulai membicarakan kata-kata setiap toko tidak penting lainnya, seperti akan keluar dari sini dan membawa kekuatan keluarganya. Saat itu Pan Gang kaget dengan apa yang dia lihat. Itu adalah kumpulan Inferno Serpent yang sudah dalam kondisi terbelah dan terbakar. Yang ternyata Pan Gang sampai di tempat di mana Zofan dan Zhaohan berburu. Pan Gang kaget melihat dua orang itu di sini. Dengan bodohnya, Pan Gang mulai menuduh Zhaohan. Dia di sini hanya untuk menggoda Zofan saja. Padahal lainnya bertarung seperti dirinya. Zhaohan bilang, "Jangan bicara omong kosong." Dia bertanya di mana anggota timmu yang lain. Apakah mereka? Saat itu Pan Gang melihat Inferno Serpent yang sudah mulai mendekat. Zofan yang melihat itu bilang, karena mereka sangat banyak, sepertinya kita sudah dekat dengan target kita. Pan Gang sendiri sangat panik karena monster itu sangat cepat mengejarnya. Pan Gang berencana menggunakan Zofan dan Zhaohan sebagai umpan agar mengulur waktu baginya bisa kabur. Pan Gang mulai berlari ke arah Zofan. Dengan senyumannya dia bilang hidup dua orang itu sudah cukup sebagai perisai baginya. Zhaohan yang tahu maksud Pan Gang sangat emosi. Zhaohan ke depan, dia bilang sampah sepertimu yang menggunakan tubuh rekanmu sebagai perisai tidak pantas menjadi manusia. Dan kau itu pantas mati, kata Zofan dengan mengeluarkan auranya. Saat itu Raja Tawon muncul, dia memberikan saran, jangan membunuhnya dulu, itu akan buang-buang energi saja. Orang ini setidaknya berada di ranah novice Wargod. Bagaimana kalau kita? Raja Tawon menjelaskan apa yang dia sarankan ke Zofan. Dan Zofan setuju dengan saran Raja Tawon. Pan Gang tampak sudah maju. Dia dengan percaya diri bilang, apakah kau tercengang dengan kekuatanku? Pan Gang dengan wajah menjijikannya mengucapkan selamat tinggal ke Zofan. Zofan menggunakan Resonance Link. Penekanan. Pan Gang langsung merasakan aura penekanan itu dan tubuhnya berhenti sejenak. Zofan sudah maju menyiapkan tangannya dan langsung menepuk pundak Pan Gang hingga terjatuh. Efek penekanan dari Resonance Link hanya bertahan sebentar untuk lawan selain monster. Belum lagi Pan Gang ini berada di puncak novice Wargod. Tapi waktu singkat itu sudah cukup baginya. Pan Gang diinjak kepalanya sama Zofan. Dia bertanya, apa kau menyelinap ke arahku? Saat itu Raja Tawon di depannya dan langsung menembakkan sengatannya. Menyelinap itu adalah kata yang ironis keluar dari mulutmu. Pan Gang, kau harus menebus kesalahan rekan yang sudah kau tinggalkan. Sengatan Raja Tawon menyebar menutupi mata Pan Gang.
Raja Tawon bilang racunnya sudah bekerja pada Van Gang, dan orang ini adalah perisai terkuat kita sekarang. Van Gang merasakan sakit di matanya. Racun Raja Tawon mulai bekerja, tubuhnya bergerak sendiri. Van Gang berlari ke arah boneka monster. Van Gang terus bicara akan membunuh Zovan dan Zhao Han. Saat itu ada 3 tombak yang dengan tepat mengenai tubuh Van Gang. Tapi Van Gang masih berdiri dan langsung melompat. Van Gang dengan kuat mengeliminasi boneka monster di depannya. Melihat itu, Zhao Han tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Zhao Fan bilang dengan kekuatan Van Gang, dia seharusnya tidak berakhir seperti ini. Kalau saja Van Gang mau bekerja sama dengan rekan-rekannya. Tapi dia malah meninggalkan rekan-rekannya dan hasilnya seperti ini. Dan inilah yang akan terjadi pada mereka yang egois dan meninggalkan temannya. Zhao Fan senang Van Gang akan menjadi umpan untuk memancing monster itu keluar dari sarangnya. Van Gang menggila, dia hanya ingin membunuh apapun. Tapi saat itu ada panah api yang dengan kuat menabrak tubuh Van Gang. Zhao Fan merasakan aura yang sudah dia tunggu. Aura monster yang bertanggung jawab atas semua insiden di sini. Zhao Fan melihat monster itu yang punya 5 kepala naga. Zhao Fan yakin monster ini tidak sekuat yang dia kira, tapi itu tidak akan mudah untuk ditangani. Zhao Han bertanya apakah itu pemimpin Flaming Inferno Serpent. Dari auranya saja, monster ini tidak seperti Raja Monster tingkat tinggi dari Inferno Monster Cave seperti yang mereka kira. Bahkan itu belum mencapai peringkat Raja Monster menengah. Mereka mungkin bisa mengalahkannya. Dia bertanya ke Zhao Fan. Saat itu Zhao Fan bilang hati-hati. Zhao Han bertanya apa maksudnya. Saat itu ada ledakan energi di tubuh monster itu. Muncul api besar akan melahap kelompok Zhao Fan. Hui Dan mulai beraksi. Dia menggunakan kemampuannya menghilangkan ilusi itu. Tim Zhao Han kaget dengan apa yang terjadi. Padahal sebelumnya mereka seperti terbakar. Zhao Fan menyuruh mereka untuk segera mundur. Kekuatan monster ini sangat aneh. Jangan sampai terjebak dalam gelombang kekuatan aneh barusan. Naga api marah ke Zhao Fan yang sudah membersihkan bonekanya dan juga menghalangi jalannya. Saat itu dia menciptakan lebih banyak boneka Inferno Serpent. Zhao Han merasakan tertekan dari auranya saja. Tapi bertanya apa monster ini benar-benar hanya seorang Raja Monster pemula. Zhao Han kembali memberi saran ke Zhao Fan untuk mundur saja. Jangan coba-coba menjadi pahlawan. Zhao Fan menutup matanya sambil menggunakan sense. Zhao Fan merasa aneh. Dengan sense, monster ini memang novice Raja Monster. Tapi mengapa auranya punya perasaan yang menindas terhadap Zhao Han? Dan makhluk ini juga bisa memanipulasi banyak Inferno Serpent. BTW, untuk bisa membuat boneka monster ini, seharusnya mereka sudah di tingkat Raja Monster tingkat tinggi. Tapi Zhao Fan merasakan monster ini cuma Raja Monster biasa, yang seharusnya belum bisa menggunakan teknik pembentukan boneka monster. Zhao Fan bilang aura menindas monster ini tidak terasa baginya. Dengan kata lain, ini akan menjadi pertarungan yang seimbang. Tapi jumlah pasukan boneka monster tidak sama dengan Zhao Fan. Zhao Fan sendirian sementara lawannya punya banyak sekali pasukan. Raja Monster bertanya, manusia kecil, temanmu itu takut. Apa kau ingin berjuang, bahkan sebelum kematianmu? Berjuang, jangan terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, dasar monster jelek. Zhao Fan tampak sudah menggunakan Flaming Sword Territory. Raja monster ini percaya diri bisa mengalahkan Zhao Fan dan menjadikannya makanan. Zhao Han sekali lagi menyuruh Zhao Fan untuk mundur saja. Zhao Fan menggunakan Resonance Link penekanan untuk melawan pasukan Raja Monster. Semua boneka monster itu terhenti di depan Zhao Fan. Zhao Fan menggunakan Flaming Sword Power, Stormy Sword, kebebasan cepat dan kuat. Zhao Fan menghabisi boneka monster.
Zhao sangat terkejut melihat Zovan dengan mudah melawan gerombolan monster itu. Bahkan Zhao mengira Zovan ini sudah di tingkat Wargot menengah. Tapi dia paham, aura Zovan berada di novice Wargot. Tapi tekniknya sangat kuat sehingga bisa bertarung di atas levelnya sendiri. Hal yang sama berlaku pada monster itu. Novice Raja Monster, tapi mampu memanipulasi sejumlah besar Flaming Inferno Serpent. Kekuatan Zovan dan monster itu di luar bayangan mereka. Zovan dengan mudah mengalahkan boneka monster. Dia melihat sisa energi dari boneka monster yang dikalahkan Zovan kembali lagi ke tubuh Raja Monster. Tapi anehnya kekuatan Raja Monster ini tidak meningkat. Raja Tawon menyimpulkan, Raja Monster ini menciptakan boneka monster dengan bantuan kekuatan lain. Dan Raja Tawon mungkin tahu taktik yang makhluk itu gunakan. Zovan sudah mulai berlari maju untuk menghadapi Raja Monster Api. Raja Tawon menasehati Zovan untuk berhati-hati. Monster ini sangat kuat. Zovan tersenyum, jadi apa? Aku hanya bisa keluar dari sini jika aku mengalahkannya. Saat itu Zovan kaget dan terhenti. Raja Monster membuat pusaran api dan mengarahkan itu langsung ke Zovan yang dengan cepat menahannya. Zovan terlempar karena menahan serangan itu. Raja Monster tertawa. Di mataku kau hanyalah seekor semut yang mudah terinjak. Tampak Zovan yang terdorong sampai ke daratan dan menabrak pohon. Raja Monster bertanya, manusia kecil, apa kau merasakan kekuatanku? Zhao khawatir melihat Zovan, tapi Zovan tampak baik-baik saja. Zovan berdiri lagi sambil memasang tawanya. Raja Monster kaget dengan kondisi Zovan yang masih baik-baik saja. Zovan membersihkan kotoran di bajunya. Kekuatan monster itu memang kuat, tapi kekuatannya masih di alam Raja Monster pemula. Raja Monster ini bertanya, kenapa Zovan tidak terluka? Jika hanya itu yang kau punya, maka kau pasti akan mati. Jawab Zovan dengan percaya diri. Raja Monster kembali mengubah satu kepalanya menjadi sebuah bor api. Dia bilang kalian manusia hanya bisa bicara omong kosong. Selanjutnya aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Zovan menyiapkan pedangnya. Oh, apa iya? Kalau begitu lakukanlah. Zovan melompat menahan bor api Raja Monster. Dan kali ini Zovan tidak terdorong. Dia berhasil menahan serangan itu dengan mudah. Hal itu pun membuat Raja Monster bingung kenapa Zovan ini sangat kuat berbeda dari sebelumnya. Padahal jelas-jelas Zovan Wargot pemula. Tapi bagaimana mungkin Zovan bisa menjadi tandingannya? Raja Monster sangat kesal dan mengubah seluruh kepala yang lain menjadi bor api. 3 bor api tambahan mulai menyerang Zovan. Tapi Zovan dengan cekatan menghalau setiap bor api itu dengan pedangnya. Zovan tahu monster ini sudah mulai serius. Zovan pun menggunakan Flaming Sword Territory, Giant Flaming Sword. Flaming Sword ukuran besar sudah siap dijatuhkan. Zovan mengarahkan itu ke Raja Monster yang tampak tidak bisa menghindar. Ledakan terjadi karena teknik kuat Zovan. Zohan memuji Sword Territory Zovan yang begitu kuat. Zovan tampak berkeringat lelah. Dia berpikir sudah bertarung lama, sepertinya kekuatan yang dia gunakan untuk membuat boneka monster tadi belum digunakan sampai sekarang. Apakah Raja Monster ini sedang membuat semacam rencana? Raja Monster tampak kehilangan 4 kepalanya. Dia memuji Zovan yang katanya kuat, tapi tidak ada gunanya terus bertarung. Jadi mari kita lakukan gencatan senjata. Zovan bertanya, gencatan senjata apa maksudmu? Raja Monster ini bilang tujuannya di sini untuk menyusup ke daerah pedalaman perkotaan. Itu sudah tercapai. Dan mengapa aku harus melawanmu sampai mati di sini? Dalam istilah manusia, kita berdua punya masa depan yang cerah. Bawahan Zovan kaget saat tahu ada monster yang meminta perdamaian dengan negosiasi. Zohan juga bertanya kenapa
Raja monster ini lebih pintar dari manusia. Zovan menghilangkan pedang apinya. Kau benar, mengapa kita harus bertarung sampai mati? Aku setuju untuk gencatan senjata itu. Kau biarkan kami keluar dari sini dulu. Raja monster itu bilang tentu sambil membuka wilayah yang dia buat. Zovan turun menghampiri Zhao-Han. Ayo pergi. Zhao-Han bilang, tapi yang lainnya bagaimana? Saat itu Raja Monster menyeringai. Boneka monster yang sebelumnya tergeletak mulai bergerak dan mereka maju menyerang Zovan yang membelakangi boneka monster. Raja Monster sangat senang melihat triknya berhasil dan langsung membuat bola api untuk mengalahkan Zovan yang saat ini sedang ditangkap boneka monster dan tidak bisa bergerak. Bola api itu sudah terjun dan mengenai Zovan. Zhao-Han panik. Apakah Zovan baik-baik saja? Raja monster tertawa. Dasar manusia bodoh. Apa kau pikir monster akan melakukan gencatan senjata dengan manusia? Kau itu terlalu bodoh. Saat itu ada tebasan pedang yang kuat dan membelah tubuh bagian bawah Raja Monster. Dia kaget dengan apa yang terjadi. Dari balik asap muncul Zovan. Apa kau pikir manusia juga akan mau berdamai dengan monster? Zovan masih tampak sehat walafiat dan tidak ada luka sama sekali yang membekas di tubuhnya. Zovan bilang, jangan sok tahu. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Itu tadi alur cerita Respond Rebel Chapter 208 sampai 212. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Salam jam 12.